Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas contact diagram and data flow diagram for human resource management and payroll cycle. Dalam mata kuliah Accounting Information System and Internal Control Laboratorium. Learning Objective. Setelah mempelajari materi ini, Anda harus dapat menjelaskan contact diagram dan data flow diagram for human resource management and payroll cycle. Membuat contact diagram dan data flow diagram for human resource management and payroll cycle. Kita baca soal. Modul 12, Documentation for HRM, Human Resource Management and Payroll Cycle. Sebuah perusahaan mempekerjakan 50 orang tenaga kerja dan mempunyai prosedur pembayaran gaji sebagai berikut. Karyawan membuat data diri yang dirangkap dua untuk dikirim ke Human Capital Department dan sebagai dasar melakukan presensi atau absensi ya. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang atau gaji oleh Human Capital Department. Human Capital Department setelah menerima data karyawan dan hasil presensi, Human Capital Development ya, Department merekap presensi yang kemudian diberikan ke bagian keuangan. HCD, Human Capital Department, merupakan bagian yang memberikan slip gaji yang telah divalidasi beserta dengan uang. Bagian keuangan rekap presensi yang diterima dari Human Capital Department, kemudian diproses untuk membuat slip gaji yang dirangkap 3. Lembar pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian, lembar kedua sebagai arsip, dan lembar ketiga diserahkan ke manajer. Pimpinan setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip, lembar kedua diberikan ke HCD tadi, Human Capital Department, yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan. Tugas, buatlah dokumen, contact diagram, data flow diagram, level 0 dari narasi data. Kita buka Visio. Teman-teman diharapkan membaca 3 kali, dipahami ya narasinya, logikanya, lalu kita buat. Oke, Ibu pakai data flow diagram model. Data flow model diagram. Read. Kecil kita besarkan. Oke, sesuai dengan soal ya. Sesuai dengan soal ada interface atau entitas yang terlibat, ada karyawan, terus ada bagian keuangan, ada Human Capital Department, ada manajer. Entitas yang terlibat tadi ya, sesuai soal yang udah kita baca. Lalu di tengah-tengah ini proses, ada HR, Human Capital, and Payroll Cycle. Siklus sumber daya manusia dan penggajian. Intinya sistem ini atau center ini mengurusi karyawan, pelatihan, merekrut karyawan, melatih, mengevaluasi kinerja karyawan. Oke, sesuai soal kita pakai ini, data flow. Kita pakai konektor, kita pakai data flow ini. Sesuai di soal apa? Karyawan memberikan data karyawan, klik 2 kali. Data karyawan ke Human Capital, ke Human HR and Payroll Cycle. Lalu karyawan memberikan presensi ke HR and Payroll Cycle. Oke. Lalu Human Resource and Payroll Cycle memberikan slip gaji. Ini sesuai ya, Ibu udah membaca soal 3 kali nih. Teman-teman silakan baca soal, pahami. Human Capital and Payroll Cycle memberikan slip gaji ke karyawan. Oke. Lalu Human Capital and Payroll Cycle ini kalau kurang panjang tarik aja. Oke, nanti kita tarik lagi ya. Human Capital and Payroll Cycle memberikan data presensi ke
Human Capital Development, Human Capital Department, presensi. Oke. Lalu Human Capital and Payroll, ini sistem ya, yang tengah itu sistem memberikan slip gaji ke Human Capital Department. Slip gaji, lalu memberikan data karyawan juga ke Human Capital Department. Data karyawan, oke. Lalu di sini ya, Human Capital and Payroll Cycle memberikan rekap presensi ke kebagian, atau kita panah ke bawah deh, kontrol jangan panah ke bawah biar oke. Memberikan rekap presensi. Nah, Human Capital and Payroll Cycle System memberikan informasi ke manajer berupa laporan penggajian. Laporan penggajian. Lalu Human Capital and Payroll Cycle memberikan informasi slip gaji ke manajer. Lalu oke, nah ini ya, kira-kira untuk diagram konteks. Boleh kita di sini kasih judul ya, kasih teks, teman-teman boleh kasih judul di atas ya. Oke, diagram konteks Human Resource and Payroll Cycle. Demikian untuk diagram konteks atau konteks diagram Human Resource and Payroll Cycle. Nah, kita akan membuat data flow diagram. Data flow diagram ini boleh ditarik-tarik, ini matikan dulu ya. Kita sekarang akan membuat data flow diagram ya. Data flow diagram untuk level 0 dari narasi di atas. Ini bisa dinaikin, boleh, atau mau ini digedein. Silakan teman-teman rapikan ya. Kepanjangan tarik aja. Oke ya, ini dirapikan, ini ditarik. Oke, mau di atas boleh, bawah boleh. Oke ya, ini kegedean Bu, dikecilin. Sekarang kita buat data flow diagram level 0. Oke, teman-teman silakan ya, silakan ditarik-tarik aja, rapi-rapi. Oke, ini Ibu close aja, kita buka yang baru ya untuk data flow diagram level 0. Jadi kurang panjang ditarik ya. Ditarik aja kalau kurang rapi. Oke ya, mana aja yang silakan ditarik-tarik, intinya seperti ini. Oke deh, Ibu close dulu, kita buka lagi yang baru, don't save. Nah, tadi kan ini membuat data flow diagram level 0, sekarang kita buka lagi Visio-nya. Visio 2013 punya Ibu, silakan menggunakan versi terbaru. Nah, Ibu klik. Nah, kalau versi yang lain juga kurang lebih sama ya, tidak jauh berbeda. Oke, ini data source, ada data, ini data tadi udah kita baca soal ya. Jadi ini DFD level 0. Jadi di sini ada prosesnya tengah-tengah ya. 1.1 membuat data karyawan. Lalu ada prosesnya lagi. 2.0 membuat rekap daftar hadir. Proses data karyawan kali ya. Ini katanya Ibu hapus aja. Data karyawan. Kalau proses pasti membuat ya, proses membuat rekap daftar hadir. 2.0 rekap data hadir. Lalu proses lagi, kita tarik lagi. 3.0 hitung gaji, validasi gaji,
dan cetak slip gaji. Lalu ada proses lagi 4.0 cetak laporan penggajian. Laporan penggajian. Oke. Nah, seperti yang udah kita buat di kontak diagram, di sini juga ada entitas yang terlibat sama. Ada karyawan, ada human capital, lalu ada human capital, bagian keuangan, manajer, Oke. Nah, tadi ya, karyawan memberikan data karyawan, lalu karyawan memberikan data presensi ke sini ya, ke rekap data hadir, untuk rekap data hadir presensi. Lalu dari ini kalian memberikan data karyawan ke data karyawan ini, data karyawan. Oke, kita lalu dari data karyawan membuat data karyawan ini ya, membuat data karyawan di sini ke human capital, data karyawan. Oke, lalu di sini ada data store, penyimpanan data ya, data karyawan. Klik kanan, pakai ini, data karyawan. Klik kanan ada gambar huruf A. Oke, data penyimpanan data, data store. Sini ada penyimpanan data karyawan, kita pakai ini, Ctrl Z biar ada panahnya, data penyimpanan data. Lalu dari data karyawan, penyimpanan data ke rekap data hadir. Di sini ada data store. Data store berupa klik kanan, ini gambar drawing tool, klik 2 kali, slip gaji. Oke. Dan di sini panahnya ke sini. Jadi rekap daftar hadir. Oh, di sini salah. Rekap data hadir ya. Rekap data hadir. Oke. Dari rekap data hadir masuk ke ini Ibu udah baca soal ya. Nah, teman-teman diharapkan menguasai soal, pahami narasi, lalu buatlah. Kalau udah tahu panah-panahin aja. Oke. Rekap daftar hadir, rekap data. Oke. Dari sini kita panahkan ke sini, hutang gaji. Ini terlalu kecil, kita tarik aja. Oke. Jadi bisa kita rapikan lagi ya. Lalu sampai sini data karya. Lalu rekap membuat ini proses ya, proses rekap data hadir memberikan informasi presensi ke human capital. Presensi ke human capital, lalu rekap data hadir, proses rekap memberikan informasi ke bagian keuangan. Rekap data hadir. Lalu tadi udah ya, rekap data hadir di data store, penyimpanan data, lalu diberikan ke bagian gaji. Panjangan tarik aja. Template. Silakan teman-teman dirapi-rapikan ya. Oke.
Sini bisa kita geser. Lalu dari hitung ini ya, dari center, dari ini proses hitung gaji, validasi gaji, cetak slip gaji, memberikan informasi slip gaji ke karyawan. Slip gaji ke karyawan. Slip gaji. Slip gaji ke karyawan. Oke, lalu dari memberikan di sini ada penyimpanan slip gaji, data store, slip gaji. Klik kanan, drawing tool, slip gaji. Oke. Lalu di sini, nah, hitung gaji dari sini kan disimpan. Ctrl Z, pakai ini, pakai data flow, ini data flow. Ini ya. Jadi ke penyimpanan dokumen slip gaji, dari slip gaji memberikan dari ini ya dokumen penyimpanan memberikan ini slip gaji ke cetak, ke sini cetak laporan penggajian. Di sini ada human capital, slip gaji. Oke, human capital, slip gaji. Ctrl Z. Oke. Atau di sini atas sudah ada human capital, nggak usah lah ya. Intinya proses benar, tujuan akhir benar, simbol benar, ibu benarkan. Ini slip gaji kita hapus saja lah. Delete. Oke. Intinya begini. Oke. Lalu cetak laporan penggajian. Dari ini proses cetak laporan penggajian, memberikan laporan penggajian ke manajer. Laporan penggajian ke manajer. Oke, lalu dari ini cetak laporan penggajian memberikan slip gaji ke manajer. Tadi kan slip gaji udah diberikan ke sini. Oke, bisa. Slip gaji. Oke, lalu di sini ada data store. Klik kanan, drawing tool. Ini ada data karyawan. Oke, lalu di sini, nah, data karyawan memberikan panahnya di sini data flow, data karyawan memberikan dari data karyawan berikan ke cetak laporan penggajian. Jadi alur datanya ya. Ctrl Z. Ini kita tarik ke bawah dikit. Oke. Lalu data karyawan ini disimpan panahnya begini. Oke. Ke hitung gaji, validasi gaji dan cetak slip gaji. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Kalau ada teman-teman, Bu, saya punya beda. Boleh teman-teman buat lebih rapi, lebih lengkap, lebih bagus. Nah, oke. Nah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat belajar mencapai impian dan cita-cita. Sampai jumpa, bye-bye.